Pernah nggak kamu merasa udah berjuang mati-matian buat ngejar seorang cewek, tapi hasilnya tetap nol besar? Kamu udah perhatian, udah ngasih waktu, bahkan kadang sampai ngorbanin diri sendiri, tapi dia tetap cuek, atau lebih parah lagi, malah makin menjauh. Kalau kamu pernah ngalamin hal ini, kamu nggak sendirian. Banyak cowok di luar sana yang juga ngalamin hal yang sama, berpikir bahwa untuk mendapatkan hati seorang cewek, mereka harus ngejar, terus dan terus, sampai ceweknya luluh. Padahal, kenyataan di lapangan seringkali justru berkebalikan. Semakin kamu ngejar, semakin dia lari. Semakin kamu tunjukkan bahwa kamu butuh dia, semakin dia ngerasa punya kendali atas kamu. Dan di titik itu, nilai kamu justru turun di matanya. Inilah rahasia besar yang jarang diungkap secara gamblang, bahwa cowok yang sibuk ngejar cewek, biasanya malah kehilangan daya tariknya. Bukan karena mereka nggak cukup baik, tapi karena mereka terlalu kelihatan butuh. Cewek itu bukan objek yang harus kamu kejar-kejar. Mereka adalah makhluk yang punya insting tajam terhadap siapa yang pantas dan siapa yang enggak. Dan ironisnya, insting itu justru aktif saat mereka merasa kamu nggak terlalu peduli. Bukan berarti kamu harus jadi dingin atau nggak peduli sama sekali, tapi kamu harus ngerti prinsip dasarnya. Cewek lebih tertarik sama cowok yang fokus sama dirinya sendiri, punya arah hidup yang jelas, dan nggak merasa perlu ngejar siapapun buat validasi. Kamu harus tahu, daya tarik sejati itu bukan datang dari seberapa sering kamu ngechat dia duluan, atau seberapa sering kamu ngasih perhatian. Daya tarik sejati datang dari energi kamu, dari cara kamu membawa diri, dari kepercayaan diri kamu yang alami, bukan dibuat-buat. Dan semua itu justru muncul saat kamu berhenti ngejar cewek, dan mulai fokus membangun dirimu sendiri. Banyak cowok berpikir bahwa cinta itu soal pengorbanan. Bahwa semakin besar kamu berkorban, semakin besar kemungkinan cewek itu akan mencintai kamu balik. Tapi dalam kenyataannya, logika itu nggak selalu berlaku. Justru ketika kamu menunjukkan bahwa kamu siap ngelakuin apa aja demi dia, kamu menurunkan nilai dirimu sendiri di matanya. Karena bagi seorang cewek, cowok yang terlalu mudah ditaklukkan nggak menantang. Dan cewek, pada dasarnya, tertarik pada tantangan. Ada satu hal penting yang perlu kamu pahami. Daya tarik itu bukan soal usaha keras mengejar, tapi soal menjadi pribadi yang menarik, tanpa harus berusaha terlalu keras menunjukkannya. Cewek tertarik pada cowok yang punya kehidupan sendiri, yang punya tujuan, dan yang gak gampang goyah hanya karena masalah perasaan. Kamu harus berhenti berpikir bahwa kamu harus bikin cewek itu suka sama kamu. Yang harus kamu lakukan adalah membangun dirimu menjadi cowok yang layak disukai. Ketika kamu menjadi pribadi yang stabil secara emosi, dewasa dalam berpikir, punya nilai, dan tahu kemana arah hidupmu, cewek akan datang dengan sendirinya. Bukan karena kamu mengejar mereka, tapi karena mereka penasaran sama kamu. Mereka merasa tertarik pada aura kamu yang kuat, percaya diri, dan nggak butuh validasi. Sebaliknya, cowok yang terlalu sering ngejar cewek justru memancarkan energi putus asa. Dan cewek bisa merasakannya. Mereka bisa tahu kapan seorang cowok benar-benar bernilai, dan kapan seorang cowok cuma berharap dikasih kesempatan karena sudah terlalu banyak berusaha. Sementara rasa tertarik nggak dibangun dari kasihan. Rasa tertarik dibangun dari rasa hormat, rasa penasaran, dan rasa kagum. Kamu pernah lihat cowok-cowok yang seolah nggak ngapa-ngapain, tapi didekati cewek-cewek? Mereka bukan main sulap. Mereka hanya tahu bagaimana cara membawa dirinya. Mereka tahu bahwa saat mereka menaruh energi terlalu banyak untuk mengejar cewek, mereka kehilangan kekuatan mereka sendiri. Jadi mereka memilih untuk fokus ke diri sendiri, memperbaiki hidup, menjalani hari-hari dengan tujuan. Dan dari situlah daya tarik sejati lahir. Banyak cewek justru lebih suka cowok yang sedikit misterius, yang nggak langsung membuka semuanya di awal, yang nggak langsung memperlihatkan perasaan berlebihan. Kenapa? Karena ketika kamu menunjukkan bahwa kamu terlalu mudah ditaklukkan, semua misteri tentangmu hilang. Semua rasa penasaran yang seharusnya tumbuh, lenyap begitu saja. Dan tanpa rasa penasaran, ketertarikan juga menghilang. Jadi daripada kamu sibuk mikirin gimana caranya bikin dia suka sama kamu, lebih baik kamu sibuk mikirin gimana caranya bikin dirimu lebih baik hari ini. Gimana caranya kamu bisa lebih kuat, lebih tenang, lebih percaya diri. Karena begitu kamu membangun semua itu dalam dirimu, cewek akan mulai merasakannya. Mereka akan melihat kamu berbeda. Mereka akan mulai memperhatikan kamu,
Bukan karena kamu minta, tapi karena kamu memang layak diperhatikan. Ingat, kamu bukan badut yang harus selalu menghibur cewek supaya mereka tertarik. Kamu bukan pelayan yang harus selalu siap sedia kapanpun mereka butuh. Kamu adalah pria. Dan pria sejati tahu bagaimana cara menjaga harga dirinya. Tahu kapan harus maju, dan kapan harus mundur. Tahu bahwa mengejar bukanlah jalan yang membuat dia dihargai. Justru dengan berhenti mengejar, dia sedang menunjukkan harga dirinya. Seringkali, cowok merasa bersalah kalau mereka berhenti berusaha. Seolah-olah kalau dia berhenti ngejar, dia akan kehilangan kesempatan. Padahal, dalam banyak kasus, justru saat dia berhenti, situasi mulai berubah. Cewek yang tadinya cuek jadi mulai bertanya-tanya, kok dia sekarang gak ngehubungin aku lagi ya? Rasa penasaran mulai tumbuh, dan dari sanalah ketertarikan bisa muncul. Tapi kalau kamu terus-menerus hadir, terus-menerus memberi, tanpa pernah menerima, kamu hanya akan menjadi cadangan. Tempat pelarian. Dan ketika dia menemukan cowok yang benar-benar membuatnya tertarik, dia akan pergi begitu saja, tanpa merasa bersalah sedikitpun. Karena dalam pikirannya, kamu memang selalu ada. Kamu nggak punya nilai yang membuat dia harus menjaga kamu. Mengejar cewek itu bukan cuma bikin kamu capek, tapi juga mengalihkan energi dari hal-hal penting lain dalam hidupmu. Waktu yang seharusnya kamu gunakan untuk membangun skill, untuk belajar, untuk menata masa depan, malah habis buat mikirin seseorang yang bahkan belum tentu menghargai kehadiranmu. Dan itu bukan hanya menyedihkan, tapi juga merugikan dirimu sendiri dalam jangka panjang. Kamu harus mulai sadar bahwa kamu punya pilihan. Kamu bisa terus jadi cowok yang sibuk mengejar cewek dan terus kecewa. Atau kamu bisa jadi cowok yang sibuk memperbaiki diri dan membiarkan cewek datang karena mereka tertarik pada siapa dirimu. Pilihan ini bukan soal mana yang lebih mudah, tapi mana yang lebih masuk akal untuk masa depanmu. Ketika kamu berhenti mengejar cewek, kamu bukan berarti berhenti peduli. Kamu hanya berhenti menaruh hidupmu di tangan orang lain. Kamu berhenti menggantungkan kebahagiaanmu pada respon orang lain. Dan itu adalah bentuk tertinggi dari kekuatan emosional seorang pria. Cewek yang layak kamu perjuangkan adalah cewek yang juga menunjukkan bahwa dia tertarik sama kamu. Cewek yang juga memberi, bukan hanya menuntut. Cewek yang menghargai keberadaanmu, bukan memanfaatkan kebaikanmu. Dan cewek seperti ini hanya bisa kamu temui kalau kamu punya standar yang tinggi terhadap dirimu sendiri. Dan untuk punya standar, kamu harus tahu siapa dirimu. Kamu harus tahu apa yang kamu mau. Kamu harus tahu bahwa kamu layak dicintai, tapi bukan dengan cara menjatuhkan dirimu demi cinta itu. Kamu layak dihormati, dan rasa hormat itu hanya bisa datang ketika kamu sendiri menghormati dirimu. Mulai sekarang, kamu harus berhenti bersikap seolah-olah cewek adalah pusat dunia. Cewek bukan tujuan akhir hidupmu. Cewek adalah bagian dari perjalananmu, tapi bukan arah utamamu. Hidupmu jauh lebih luas dari sekadar hubungan asmara. Kamu punya potensi, kamu punya mimpi, kamu punya masa depan yang harus kamu kejar. Dan ketika kamu fokus ke sana, cewek yang tepat akan muncul di waktunya. Kamu juga harus paham bahwa banyak cewek sebenarnya lebih tertarik pada cowok yang punya misi hidup. Cowok yang sedang mengejar sesuatu yang besar, yang punya tujuan, yang punya sesuatu yang dia perjuangkan. Karena cowok seperti ini punya energi yang berbeda. Energi yang memikat, karena dia nggak berusaha memikat. Saat kamu berhenti ngejar cewek, kamu sedang memberikan ruang bagi mereka untuk berpikir, untuk merasakan, untuk menyadari bahwa mungkin kamu memang layak diperjuangkan juga. Dan ketika cewek mulai berusaha untuk mendapatkanmu, disitulah posisi kamu berubah. Dari pengejar, menjadi yang dikejar. Banyak yang belum sadar bahwa dalam sebuah hubungan, posisi memberi dan menerima itu harus seimbang. Ketika kamu terus memberi, tanpa pernah menerima kembali, kamu sedang membangun hubungan yang timpang. Dan hubungan seperti ini nggak akan bertahan lama. Mungkin awalnya kamu merasa rela, kamu ikhlas, kamu tulus. Tapi lama-lama kamu akan merasa lelah, kecewa, dan pada akhirnya kamu sendiri yang tersakiti. Sementara itu, cewek yang kamu kejar bisa jadi nggak merasakan hal yang sama. Bisa jadi dia hanya menikmati perhatianmu, tanpa pernah berniat untuk membalasnya. Di matanya, kamu hanyalah sosok yang selalu ada, bukan karena menarik, tapi karena mudah diakses.
Dan semakin kamu mudah diakses, semakin rendah nilaimu. Ada pepatah yang bilang, apa yang gampang didapatkan, akan gampang ditinggalkan. Dan itu berlaku juga dalam urusan perasaan. Cewek akan lebih menghargai cowok yang punya prinsip, yang tahu kapan harus hadir dan kapan harus menjaga jarak. Cowok yang gak takut kehilangan, karena dia tahu bahwa dirinya tetap berharga meskipun ditinggalkan. Saat kamu berhenti ngejar cewek, kamu sebenarnya sedang membalikan dinamika. Kamu bukan lagi si pencari, tapi si pemilih. Kamu bukan lagi sosok yang menunggu validasi, tapi yang memberi pilihan. Dan ini mengubah cara pandang cewek terhadapmu. Mereka akan mulai mempertanyakan kenapa kamu tiba-tiba berhenti. Mereka akan mulai merasa kehilangan. Dan dari situlah rasa penasaran mulai tumbuh. Jangan salah, rasa penasaran itu penting dalam membangun ketertarikan. Ketika kamu terlalu terbuka, terlalu mudah ditebak, terlalu sering hadir, kamu nggak lagi menarik. Tapi ketika kamu punya batas, ketika kamu punya arah, ketika kamu nggak selalu tersedia, kamu jadi misteri. Dan misteri itulah yang bikin cewek ingin tahu lebih banyak tentang kamu. Namun, bukan berarti kamu harus pura-pura cuek atau main tarik ulur secara manipulatif. Yang kamu perlukan adalah kesadaran untuk menjaga energi dan harga dirimu sendiri. Kamu bisa bersikap baik tanpa harus jadi bodoh. Kamu bisa menunjukkan perhatian tanpa harus kehilangan kendali. Kamu bisa menghargai cewek tanpa harus kehilangan dirimu sendiri. Salah satu kesalahan terbesar cowok saat mengejar cewek adalah kehilangan identitas. Mereka mulai berubah demi menyenangkan si cewek. Mereka mulai menyesuaikan semua hal hanya agar diterima. Tapi ini justru menjauhkan mereka dari diri mereka yang sebenarnya. Dan cewek, pada akhirnya, lebih tertarik pada cowok yang otentik. Cowok yang jujur dengan dirinya sendiri. Cowok yang gak takut tampil apa adanya. Cewek bukan tertarik pada cowok yang selalu nurut. Cewek tertarik pada cowok yang punya pendirian. Cowok yang bisa berkata tidak. Cowok yang bisa menolak ajakan kalau memang bertentangan dengan prinsip hidupnya. Cowok seperti ini memancarkan rasa percaya diri yang alami. Dan itu jauh lebih memikat daripada cowok yang selalu bilang, iya, untuk semua hal. Kamu juga harus paham, dalam hubungan yang sehat, keduanya harus saling ingin. Bukan salah satu yang berjuang mati-matian sementara yang lain cuma duduk santai menerima. Kalau sejak awal kamu sudah harus berjuang terlalu keras, bisa jadi itu bukan hubungan yang layak kamu pertahankan. Hubungan yang sehat harus dimulai dari ketertarikan yang seimbang, bukan dari perjuangan sepihak. Dan ini berlaku untuk semua cowok yang merasa bahwa cewek idamannya harus dikejar sampai dapat. Terkadang, yang kamu pikir layak dikejar, sebenarnya bukan sosok yang benar-benar tepat untuk kamu. Terkadang, kamu hanya terjebak pada ego, bukan cinta. Kamu hanya ingin membuktikan bahwa kamu bisa, bukan karena kamu benar-benar ingin bersama dia. Cinta yang sehat itu nggak butuh pembuktian. Cinta yang sehat itu tumbuh secara alami, karena ada kecocokan, karena ada saling memberi, karena ada saling menghargai. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kamu nggak memaksakan hubungan. Kalau kamu membiarkan semuanya mengalir, sambil tetap menjaga harga dirimu. Kamu juga harus ingat, bahwa dalam hidup ini kamu punya banyak hal lain yang harus dikejar. Mimpi, karir, masa depan, potensi diri. Semua itu jauh lebih penting daripada sekadar mendapatkan validasi dari seseorang yang belum tentu menghargaimu. Waktumu berharga, dan kamu harus belajar menempatkan fokus pada hal-hal yang benar-benar membangun dirimu. Setiap kali kamu tergoda untuk mengejar cewek yang jelas-jelas nggak tertarik sama kamu, tanyakan satu hal ke dirimu sendiri. Apakah ini sepadan? Apakah energi dan waktuku layak dihabiskan untuk seseorang yang bahkan tidak melihat nilai dalam diriku? Kalau jawabannya tidak, maka kamu tahu apa yang harus dilakukan, berhenti, dan mulai bergerak maju. Berhenti mengejar bukan berarti kamu menyerah. Justru itu tanda bahwa kamu dewasa. Bahwa kamu bisa membedakan antara perjuangan dan pengorbanan buta. Bahwa kamu cukup dewasa untuk memilih dirimu sendiri, daripada terus berharap pada orang yang tak pernah menghargai keberadaanmu. Kamu harus mulai membangun kehidupan yang kamu banggakan. Bangun rutinitas yang sehat. Fokus pada pekerjaanmu. Belajar hal baru. Olahraga. Temui orang-orang yang positif. Semua itu akan memperkuat dirimu secara emosional,
mental, dan fisik. Dan ketika kamu sudah kuat, kamu nggak akan lagi merasa perlu mengejar siapapun. Karena kamu tahu, kamu cukup berharga untuk didatangi. Cewek akan lebih menghargai cowok yang punya dunia sendiri. Yang bisa bahagia tanpa harus selalu berada di sampingnya. Yang bisa menikmati hidup meskipun sedang sendiri. Cowok seperti ini menunjukkan bahwa kebahagiaan nggak bergantung pada hubungan asmara. Dan itu adalah salah satu hal paling menarik yang bisa dimiliki oleh seorang pria. Banyak cowok berpikir bahwa jadi jomblo itu sesuatu yang harus dihindari. Padahal, masa sendiri adalah masa terbaik untuk membangun pondasi hidup. Masa di mana kamu bisa mengenal diri sendiri lebih dalam. Masa di mana kamu bisa memperkuat karakter, memperluas wawasan, memperbaiki masa lalu. Dan ketika kamu memaksimalkan masa ini, kamu akan jadi cowok yang gak hanya menarik, tapi juga layak diperjuangkan. Ketika kamu berhenti mengejar cewek, kamu sedang menunjukkan bahwa kamu punya kontrol atas dirimu sendiri. Kamu bukan budak emosi. Kamu bukan boneka cinta. Kamu adalah pria yang tahu apa yang dia mau, tapi juga tahu kapan harus mundur. Dan sikap seperti ini bukan hanya menunjukkan kedewasaan, tapi juga menunjukkan bahwa kamu layak dihormati. Karena pada akhirnya, kamu nggak akan bahagia kalau kamu terus-menerus mengejar seseorang yang bahkan nggak tahu cara menghargai keberadaanmu. Kebahagiaan sejati datang ketika kamu hidup sesuai dengan prinsipmu, bukan ketika kamu terus memaksakan sesuatu yang nggak sejalan dengan dirimu. Cewek bukan musuh, tapi mereka juga bukan tujuan utama hidupmu. Mereka adalah bagian dari kehidupan yang indah, kalau kamu bisa membangun hubungan yang sehat. Tapi semua itu hanya bisa terjadi kalau kamu sendiri sudah utuh. Kalau kamu sendiri sudah bahagia, sudah kuat, sudah siap. Dan itu semua nggak akan kamu capai kalau kamu masih terus buang energi buat ngejar-ngejar seseorang yang bahkan belum tentu peduli. Dalam hidup ini, kamu harus memilih arah. Kamu bisa memilih jadi cowok yang terus mengejar dan berharap, atau kamu bisa memilih jadi cowok yang menarik karena kualitas dirinya. Pilihan pertama kelihatannya lebih romantis, tapi sebenarnya lebih menyakitkan. Karena kamu sedang menggantungkan harga dirimu pada keputusan orang lain. Sedangkan pilihan kedua terlihat lebih dingin, tapi justru memberikan kamu kendali penuh atas hidupmu sendiri. Banyak cowok yang akhirnya terjebak dalam siklus kecanduan emosional. Mereka merasa kalau mereka nggak terus ngejar, mereka akan kehilangan kesempatan. Padahal, kesempatan sejati itu datang bukan dari seberapa cepat kamu bertindak, tapi dari seberapa bernilai dirimu saat kesempatan itu muncul. Dan nilai itu dibangun, bukan dirayu. Kamu juga perlu sadar bahwa cewek itu punya insting sosial yang sangat tajam. Mereka bisa melihat, bisa merasakan, bahkan bisa membaca energi dari seseorang. Saat kamu terlalu mudah diprediksi, terlalu sering muncul tanpa diminta, dan terlalu berusaha membuat mereka nyaman, mereka akan tahu. Dan secara naluri, mereka akan menjauh. Bukan karena kamu buruk, tapi karena kamu kehilangan daya tarikmu sendiri. Cinta itu bukan soal siapa yang paling banyak memberi, tapi soal siapa yang paling tepat dalam memberi. Kadang, satu kali tindakan yang tepat bisa lebih bermakna daripada 100 tindakan yang berlebihan. Ketika kamu tahu kapan harus muncul dan kapan harus diam, kamu sedang menciptakan irama. Dan dalam irama itu, rasa tertarik bisa tumbuh. Banyak cowok yang terjebak dalam pola pikir kalau bukan aku yang berjuang, siapa lagi? Tapi pertanyaannya bukan siapa yang berjuang, tapi siapa yang layak diperjuangkan. Kamu nggak perlu mengorbankan seluruh waktumu hanya demi seseorang yang bahkan belum tentu memikirkanmu. Kamu layak mendapatkan seseorang yang juga mau maju selangkah saat kamu melangkah satu langkah. Dan ketika kamu memilih untuk berhenti mengejar, bukan berarti kamu berhenti berharap. Kamu hanya mengalihkan harapan itu ke tempat yang lebih penting, ke dirimu sendiri. Kamu mulai berharap agar dirimu tumbuh. Kamu berharap agar kamu bisa membangun hidup yang lebih baik. Dan itu jauh lebih berharga daripada sekadar berharap disukai. Ada banyak cowok yang merasa bahwa jika mereka berhenti menghubungi, maka hubungan itu akan benar-benar berakhir. Tapi kenyataannya, hubungan yang sehat tidak bergantung pada siapa yang lebih dulu mengirim pesan. Hubungan yang sehat itu tumbuh karena dua pihak saling ingin menjaga komunikasi, bukan karena satu pihak terus berusaha memelihara percakapan yang mati. Kamu juga harus tahu bahwa diam bukan selalu berarti kalah. Kadang,
Diam adalah bentuk perlawanan paling elegan. Saat kamu memilih untuk tidak membalas sikap dingin dengan keputusasaan, kamu sedang menunjukkan bahwa kamu lebih kuat dari yang dia kira. Kamu sedang mengatakan tanpa kata, bahwa kamu tidak bisa dikendalikan dengan tarik ulur yang melelahkan. Dan justru disitulah daya tarikmu kembali muncul. Cewek akan melihat kamu berbeda. Mereka akan bertanya-tanya kenapa kamu nggak lagi memaksakan. Kenapa kamu nggak lagi terlihat lemah. Dan dari situ, mereka mulai melihat kamu sebagai sosok yang lebih dewasa, lebih stabil, dan lebih menarik. Mereka akan menyadari bahwa kamu bukan cowok yang bisa digantung seenaknya. Kamu bukan cowok yang akan menunggu tanpa kejelasan. Kamu bukan cowok yang akan tetap ada, meskipun mereka nggak pernah hadir. Kamu cowok yang tahu kapan harus menunggu, dan kapan harus melangkah pergi. Dan sikap seperti ini hanya dimiliki oleh cowok yang punya harga diri. Kadang kamu berpikir bahwa semua perjuanganmu akan dihargai. Tapi kamu lupa bahwa perjuangan tanpa penghargaan hanya akan menjadi luka. Dan luka yang terus kamu pelihara lama-lama akan mengubah caramu memandang dirimu sendiri. Kamu akan mulai berpikir bahwa kamu memang tidak cukup. Bahwa kamu harus terus berjuang untuk dicintai. Dan itu berbahaya. Karena kamu jadi melupakan satu hal penting. Kamu berharga. Bahkan tanpa cinta dari siapapun, kamu tetap berharga. Nilai dirimu tidak ditentukan oleh siapa yang mencintaimu, tapi oleh siapa kamu sebenarnya. Oleh apa yang kamu bangun. Oleh bagaimana kamu menjalani hidupmu. Cewek yang benar-benar layak untukmu tidak akan membiarkan kamu berjuang sendirian. Dia akan menunjukkan rasa ingin tahunya. Dia akan memberi sinyal. Dia akan membuka jalan. Dan kalau itu tidak terjadi, berarti bukan kamu yang salah. Mungkin memang dia bukan untukmu. Kamu juga harus mulai belajar membedakan antara rasa tertarik dan obsesi. Kadang, kita nggak benar-benar mencintai seseorang. Kita hanya terobsesi karena merasa tertantang. Karena merasa gagal. Dan kita ingin membalikan keadaan. Tapi itu bukan cinta. Itu ego. Dan ego seperti ini bisa membuatmu buta, sampai-sampai kamu nggak sadar bahwa kamu sedang menyakiti dirimu sendiri. Obsesi bikin kamu lupa siapa dirimu. Obsesi bikin kamu merasa harus menang. Padahal hubungan itu bukan kompetisi. Hubungan itu soal kenyamanan dua orang yang saling memilih. Bukan soal siapa yang paling keras mengejar. Dan yang paling menyedihkan adalah saat kamu akhirnya berhasil mendapatkan dia, tapi kamu tetap tidak bahagia. Karena ternyata, semua yang kamu perjuangkan itu kosong. Tidak ada balasan. Tidak ada koneksi. Tidak ada kenyamanan. Hanya rasa capek dan kebingungan kenapa kamu masih merasa kurang. Itulah kenapa kamu harus mulai mengubah fokusmu. Bukan lagi mengejar orang, tapi mengejar kualitas dalam diri. Mulai perbaiki caramu berpikir. Perbaiki cara kamu berbicara. Perbaiki sikapmu dalam menghadapi tantangan hidup. Bangun kepercayaan diri yang stabil. Tanpa perlu pamer. Tanpa perlu validasi. Hanya karena kamu tahu kamu layak menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Dan saat kamu sudah ada di posisi itu, kamu nggak akan lagi merasa perlu mengejar siapapun. Karena kamu tahu, siapapun yang datang, akan datang karena tertarik. Bukan karena dipaksa. Dan siapapun yang pergi, akan pergi dengan sadar bahwa mereka meninggalkan sesuatu yang bernilai. Berhenti mengejar cewek bukan berarti kamu menjadi pasif. Justru sebaliknya. Kamu menjadi lebih selektif, lebih sadar, dan lebih strategis dalam melihat hubungan. Kamu berhenti jadi reaktif, dan mulai jadi proaktif dalam membangun hidup yang berkualitas. Ini bukan soal menjadi dingin, apatis, atau sok jual mahal. Ini tentang menjaga keseimbangan emosionalmu. Tentang tidak menaruh seluruh harga dirimu hanya pada bagaimana seorang cewek memperlakukan kamu. Karena begitu kamu menggantungkan harga dirimu pada orang lain, kamu sudah kehilangan kendali. Banyak cowok yang terlihat baik dari luar, tapi rapuh di dalam. Mereka menampilkan diri sebagai pria lembut, perhatian, dan setia. Tapi semua itu sebenarnya lahir dari rasa takut. Takut kehilangan. Takut ditolak. Takut sendirian. Dan akhirnya, mereka menciptakan versi diri yang mereka pikir akan disukai, tapi bukan diri mereka yang sebenarnya. Padahal cewek bisa merasakannya.
Mereka tahu kapan seorang cowok berusaha terlalu keras untuk disukai. Mereka tahu kapan seorang cowok sedang memalsukan karakternya demi diterima. Dan insting itu membuat mereka merasa tidak nyaman. Karena tidak ada hal yang lebih mematikan daya tarik daripada kepalsuan yang terus dipaksakan. Kamu harus belajar untuk nyaman dengan dirimu sendiri. Nyaman dalam kesendirian. Nyaman dalam ketenangan. Karena dari kenyamanan itu, kamu membangun fondasi kepercayaan diri yang gak tergoyahkan oleh penolakan atau perlakuan orang lain. Dan cewek bisa mencium aroma itu, aroma pria yang tidak panik, tidak butuh, dan tidak haus validasi. Justru pria seperti itulah yang menarik secara alami. Karena dia tidak memburu. Dia hanya hadir. Dan kehadirannya membawa ketenangan. Cewek tidak merasa ditekan. Tidak merasa diuber-uber. Mereka bisa tertarik tanpa merasa diburu. Dan disitulah benih rasa suka bisa tumbuh secara alami. Kadang yang membuat seorang cewek jatuh cinta bukan karena kamu ngelakuin banyak hal. Tapi justru karena kamu bisa membuat dia penasaran. Kamu bisa menjadi sosok yang sulit ditebak. Sosok yang tenang, tapi kuat. Sosok yang punya arah hidup, tapi tetap hangat dalam interaksi. Dan semua itu bukan hasil dari pengejaran. Tapi hasil dari kedalaman karakter. Satu hal lagi yang penting, cewek lebih suka pria yang tidak menjadikan mereka pusat dunia. Cewek tidak ingin jadi alasan kamu hidup. Mereka tidak ingin menjadi satu-satunya tujuan kamu bangun pagi. Itu bukan romantis. Itu membebani. Cewek akan lebih menghormati pria yang tetap bergerak dengan atau tanpa mereka. Karena itu menunjukkan bahwa kamu utuh sebagai pribadi. Kalau kamu hidup hanya demi mendapatkan cinta dari seseorang, maka hidupmu menjadi sangat rapuh. Sekali kamu ditolak, kamu hancur. Sekali kamu diabaikan, kamu kehilangan semangat. Dan itu bukan kehidupan yang sehat. Itu kehidupan yang terus digantungkan pada faktor eksternal, yang kamu sendiri tidak bisa kendalikan. Kamu harus mulai mengubah definisi tentang sukses dalam hubungan. Sukses bukan berarti mendapatkan seseorang yang kamu incar. Sukses adalah ketika kamu bisa membangun relasi yang sehat, setara, dan penuh penghargaan. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kamu berhenti melihat cewek sebagai hadiah dari perjuangan, tapi mulai melihat mereka sebagai partner dalam perjalanan. Ketika kamu berhenti mengejar, kamu memberi ruang bagi cewek untuk mendekat, untuk mengambil inisiatif, untuk menunjukkan ketertarikannya. Dan percayalah, cewek juga manusia. Kalau mereka tertarik, mereka akan menunjukkan. Mungkin tidak selalu jelas, tapi cukup untuk kamu tangkap sinyalnya. Tapi itu hanya bisa terjadi kalau kamu memberi ruang. Kalau kamu nggak terus-menerus menutup ruang itu dengan kehadiranmu yang berlebihan. Ingat, dalam interaksi sosial, kadang yang paling menarik bukan yang paling banyak bicara, tapi yang tahu kapan harus diam. Yang paling menarik bukan yang selalu hadir, tapi yang kehadirannya terasa meskipun tidak selalu muncul. Dan ini berlaku juga dalam urusan perasaan. Banyak cowok berpikir bahwa dengan terus hadir, terus menunjukkan perhatian, terus ada, maka cewek akan merasa aman. Tapi rasa aman itu berbeda dengan rasa tertarik. Rasa aman bisa membuat seseorang nyaman, tapi belum tentu menumbuhkan cinta. Justru cinta seringkali tumbuh dari rasa penasaran, dari ruang, dari jeda. Jadi, belajar memberi ruang. Belajar memberi jeda. Belajar untuk tidak selalu tersedia. Bukan untuk memainkan perasaan, tapi untuk menjaga energi. Untuk menjaga nilai. Dan untuk memberi kesempatan bagi cewek yang kamu sukai, untuk juga merasakan kehilangan. Karena kalau kamu selalu ada, bagaimana dia bisa merasa kehilangan? Kamu harus ingat, terlalu banyak kebaikan yang diberikan pada orang yang tidak menghargai, akan terlihat sebagai kelemahan. Kamu mungkin berniat baik, tapi kebaikan yang gak pada tempatnya, hanya akan membuatmu dimanfaatkan. Dan dari situlah kamu mulai merasa sakit, merasa dimanfaatkan, merasa tidak adil. Padahal kamu sendiri yang membuka celah itu. Belajarlah untuk berhenti tepat waktu. Jangan tunggu sampai kamu benar-benar kehabisan tenaga. Jangan tunggu sampai harga dirimu terinjak-injak. Jangan tunggu sampai kamu benar-benar kehilangan jati diri. Karena begitu kamu kehilangan semua itu, kamu akan butuh waktu lama untuk membangunnya kembali.
Laki-laki sejati bukan diukur dari seberapa keras dia mengejar, tapi dari seberapa kuat dia bisa menjaga martabatnya. Dari seberapa bijak dia bisa menentukan arah. Dari seberapa tenang dia menghadapi penolakan. Dan dari seberapa jujur dia menilai dirinya sendiri. Saat kamu belajar untuk tidak mengejar, kamu sedang belajar untuk menerima. Menerima bahwa tidak semua hal bisa dipaksakan. Bahwa tidak semua orang akan cocok denganmu. Bahwa tidak semua rasa akan berbalas. Dan itu bukan kelemahan. Itu kedewasaan. Kedewasaan yang membuatmu bisa berkata, "Aku suka kamu, tapi aku juga mencintai diriku sendiri." Kedewasaan yang membuatmu bisa berkata, "Aku ingin mengenalmu, tapi kalau kamu tidak tertarik, itu juga tidak masalah." Dan di titik itulah kamu menjadi pria yang benar-benar kuat. Kamu bukan lagi sekadar cowok yang mencari cinta. Tapi kamu menjadi pria yang siap mencintai, tanpa kehilangan dirinya sendiri. Dan percayalah, pria seperti inilah yang akan dikenang, yang akan dicari, yang akan dirindukan. Karena mereka bukan datang dengan tekanan, tapi dengan ketenangan. Mungkin saat ini kamu masih berada di fase bertanya-tanya, kalau aku nggak ngejar, lalu siapa yang akan datang? Pertanyaan seperti ini wajar. Karena kita dibesarkan dalam budaya yang sering menggambarkan bahwa cinta itu harus dikejar. Tapi kamu harus mulai menantang pola pikir lama itu. Cinta yang sejati tidak perlu dikejar sampai kamu kehabisan napas. Cinta yang sejati akan bertumbuh dari dua orang yang saling sadar, saling memilih, dan saling bergerak ke arah yang sama. Kamu punya hak untuk memilih. Untuk mengatakan, "Aku berhenti di sini." Dan itu bukan berarti kamu kalah. Justru itu artinya kamu menang atas egomu. Kamu menang atas dorongan untuk terus memaksa. Kamu menang karena kamu memilih untuk tidak memaksa apapun yang memang tidak untukmu. Banyak pria hebat di luar sana yang akhirnya menemukan pasangan terbaiknya bukan saat mereka sedang mengejar, tapi saat mereka sedang sibuk membangun hidup mereka. Saat mereka sedang sibuk mengejar mimpi, meningkatkan kualitas diri, memperluas wawasan, dan memperdalam kepercayaan diri. Dan tanpa mereka sadari, orang yang tepat datang di waktu yang tepat. Bukan karena mereka dikejar, tapi karena mereka pantas untuk ditemukan. Hidupmu terlalu berharga untuk dihabiskan mengejar seseorang yang bahkan tidak pernah menoleh. Waktumu terlalu berharga untuk terus berharap pada sesuatu yang bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda ketulusan. Kamu pantas untuk dicintai oleh seseorang yang melihat kamu sebagai anugerah, bukan sebagai pilihan cadangan. Berhenti mengejar bukan berarti kamu menutup diri dari cinta. Justru itu tanda bahwa kamu sudah cukup dewasa untuk mencintai dengan cara yang lebih sehat. Dengan cara yang tidak menyakiti diri sendiri. Dengan cara yang tidak menurunkan harga dirimu, hanya untuk mendapat tempat di hati seseorang. Cinta itu indah, tapi hanya jika diberikan kepada orang yang tepat. Dan untuk menemukan orang yang tepat, kamu harus terlebih dahulu menjadi orang yang tepat. Bukan orang yang tergesa-gesa. Bukan orang yang panik. Bukan orang yang haus perhatian. Tapi orang yang tenang. Orang yang penuh makna. Orang yang kuat, bahkan ketika sendirian. Ada saatnya kamu harus melepaskan bukan karena kamu menyerah. Tapi karena kamu sudah cukup mencintai dirimu sendiri untuk tidak terus tinggal di tempat yang salah. Melepaskan bukan tanda kamu lemah. Tapi tanda kamu tahu bahwa harga dirimu tidak ditentukan oleh siapa yang kamu miliki, melainkan oleh siapa kamu menjadi. Kalau selama ini kamu merasa direndahkan karena terlalu banyak memberi, maka sekarang saatnya kamu belajar menahan. Menahan diri dari memberi perhatian berlebihan. Menahan diri dari membanjiri seseorang dengan pesan yang tidak mereka hargai. Menahan diri dari membuktikan cinta kepada orang yang tidak peduli. Karena cinta yang layak, tidak pernah perlu dibuktikan dengan pengorbanan yang menyiksa. Cinta yang layak akan tumbuh dengan sendirinya ketika dua hati sudah berada di frekuensi yang sama. Dan untuk sampai ke titik itu, kamu harus belajar menyayangi dirimu dulu. Belajar berkata cukup. Belajar untuk memilih mundur bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu bijak. Kamu harus ingat, kamu bukan sisa dari siapapun. Kamu bukan pengganti. Kamu bukan pelarian. Kamu adalah manusia utuh yang punya potensi besar. Dan kamu layak mendapatkan cinta yang tulus, yang jujur, yang tidak membuatmu merasa kurang. Cinta yang mengangkatmu, bukan yang mengikis keberhargaanmu.
Mungkin tidak hari ini, mungkin tidak besok. Tapi kalau kamu terus membangun dirimu, menjaga fokusmu, dan menata hidupmu dengan baik, maka cinta yang layak akan datang. Bukan karena kamu mengejar, tapi karena kamu layak ditemukan. Dan ketika cinta itu datang, kamu akan menyadari satu hal penting, bahwa berhenti mengejar adalah keputusan terbaik yang pernah kamu buat. Karena kamu memilih dirimu sendiri. Kamu memilih untuk bahagia terlebih dahulu, tanpa harus tergantung pada siapapun. Pada akhirnya, yang kamu butuhkan bukan hanya seseorang yang kamu cintai, tapi seseorang yang juga memilih kamu, seperti kamu memilih mereka. Seseorang yang membuat kamu merasa cukup, tanpa harus berubah menjadi orang lain. Dan seseorang seperti itu hanya akan datang ketika kamu berhenti mencari di luar, dan mulai membangun dari dalam. Jadi, tenangkan hatimu. Perbaiki arahmu, dan percayalah, cinta tidak selalu harus dikejar. Kadang, cinta hanya perlu disambut, ketika ia datang, pada waktu yang paling tak terduga. Ada satu pelajaran penting yang jarang diajarkan dalam kehidupan, bahwa tidak semua hal harus dikejar. Beberapa hal dalam hidup justru datang saat kamu berhenti berlari, saat kamu berhenti memaksakan, saat kamu belajar untuk menerima alur yang sedang kamu jalani. Dan cinta adalah salah satunya. Cinta yang dipaksa seringkali menghasilkan luka. Kamu berharap dia berubah, tapi dia tetap sama. Kamu berharap dia melihatmu, tapi dia tetap menoleh ke arah lain. Dan kamu terus bertanya-tanya, apa kurangnya aku? Padahal jawabannya bukan pada kekuranganmu, tapi pada ketidakcocokanmu dengan dia. Kita terlalu sering ingin mengubah orang lain, padahal yang perlu kita ubah adalah arah fokus kita. Bukan dari dia ke dia yang lain, tapi dari dia ke diri sendiri. Karena kamu tidak akan pernah bisa mengendalikan bagaimana perasaan orang lain. Tapi kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri. Jika kamu terus mengejar orang yang tidak pernah menoleh, kamu akan lupa melihat siapa saja yang sudah melihatmu. Kamu terlalu fokus pada yang satu itu, sampai kamu buta terhadap banyak hal yang lebih bermakna. Waktu, kesempatan, pertemanan yang sehat, bahkan peluang untuk berkembang. Dan kadang, yang kamu pikir cinta, sebenarnya hanya ilusi dari ketergantungan emosional. Kamu merasa kehilangan bukan karena kamu benar-benar mencintai dia, tapi karena kamu terlalu terbiasa berharap padanya. Kamu menjadikan dia pusat hidupmu, dan ketika dia tidak merespons, kamu merasa kosong. Padahal kekosongan itu bukan berasal dari dia, tapi dari ketidaksadaranmu terhadap nilai yang sudah kamu miliki. Kamu terlalu melihat keluar, sampai lupa bahwa sumber kekuatan sebenarnya berasal dari dalam. Dari kepercayaan bahwa kamu cukup, bahkan tanpa cinta yang kamu kejar-kejar itu. Kamu harus tahu, bahwa cinta sejati itu nggak pernah membuatmu merasa kekurangan. Cinta sejati membuatmu merasa utuh. Bukan karena orang lain datang untuk mengisi, tapi karena kamu sudah penuh. Dan cinta itu datang sebagai pelengkap. Dan cinta yang seperti itu tidak perlu kamu kejar. Cinta seperti itu akan menemukan jalannya sendiri. Kamu mungkin pernah merasa bahwa cinta yang kamu kejar adalah satu-satunya harapanmu. Bahwa jika dia tidak membalas, hidupmu hampa. Tapi itu hanya perasaan sesaat. Itu hanya ilusi yang tumbuh karena kamu terlalu lama menaruh harap di satu titik. Dan semakin lama kamu bertahan di titik itu, semakin kamu merasa tak punya pilihan lain. Padahal pilihanmu selalu ada. Kamu bisa memilih untuk berbalik. Kamu bisa memilih untuk berjalan ke arah lain. Kamu bisa memilih untuk mulai membangun dirimu lagi. Dan saat kamu melakukan itu, kamu akan menyadari bahwa dunia ini luas. Bahwa orang baik tidak hanya satu. Bahwa cinta itu tidak hanya tumbuh dari satu kemungkinan. Dan lebih dari itu, kamu akan merasakan kebebasan. Bebas dari keterikatan yang menyakitkan. Bebas dari penantian yang gak pasti. Bebas dari harapan yang menguras energi. Dan dalam kebebasan itu, kamu bisa menemukan versi terbaik dari dirimu sendiri. Versi yang tidak lagi mengejar cinta, tapi menarik cinta datang dengan sendirinya. Kamu akan mulai menyadari bahwa mencintai diri sendiri bukanlah bentuk egoisme, tapi bentuk penghargaan tertinggi terhadap hidupmu. Dan ketika kamu sudah mencintai diri sendiri dengan tulus, kamu tidak akan pernah mau berada dalam situasi yang membuatmu harus mengejar, memohon,
atau mengorbankan dirimu secara membabi buta. Mungkin kamu butuh waktu untuk sampai di titik ini. Mungkin kamu akan mengalami penolakan demi penolakan. Tapi semua itu adalah bagian dari perjalanan. Setiap rasa sakit akan membentuk ketahanan. Setiap luka akan mengajarkan batas. Dan setiap kehilangan akan memperkenalkanmu pada versi dirimu yang lebih kuat. Dan dari semua itu, kamu akan belajar satu hal penting. Kamu tidak pernah benar-benar kehilangan. Kamu hanya sedang diarahkan. Dibelokkan dari jalan yang salah menuju arah yang lebih baik. Dipisahkan dari yang tidak menghargaimu, agar kamu bisa menemukan yang akan memelukmu sepenuhnya. Jadi mulai sekarang, setiap kali kamu tergoda untuk mengejar cewek yang tidak membalas usahamu, tarik napas sejenak. Diam. Lihat sekelilingmu. Lihat dirimu sendiri. Tanyakan, apa aku bahagia seperti ini? Jika tidak, maka saatnya berubah. Bukan berubah agar dia melihatmu, tapi berubah agar kamu bisa melihat dirimu sendiri dengan lebih jernih. Karena pada akhirnya, hidup ini bukan tentang siapa yang kamu kejar, tapi tentang siapa yang kamu temui ketika kamu sudah berhenti berlari dan mulai berdiri tegak sebagai dirimu sendiri.